Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Semuanya. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Kita ini semuanya mujahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para asatidz yang saya muliakan, yang saya hormati, kehadirannya di sini mudah-mudahan menambah sebuah keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada ayat ini paling tidak ada 3 pesan kuat yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita tentang sebuah peristiwa penting saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan disitulah beliau menerima sebuah risalah yang agung untuk kita semua sampai hari kiamat. Yang kedua, Allah menitipkan kepada kita sebuah pesan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kedua masjid ini. Itu bukan asal pilih, bukan tanpa makna, dan bukan tanpa adanya sebuah tujuan. Karena memang kedua masjid inilah yang pertama kali ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga, pesan kuat yang ingin Allah sampaikan kepada kita adalah melalui ayat ini Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa Al-Aqsa dan tanah yang ada di sekitarnya adalah wilayah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah-tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dia juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin, sekaligus amanah bagi muslimin di belahan bumi manapun sampai datangnya hari kiamat. Karena Al-Aqsa adalah tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang di sekitarnya adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Saya ingin mengutip bagian dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa kata Rasul? Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seseorang memiliki tanah yang tanahnya itu hanya seukuran tali kekang kudanya. Dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis, kata Rasul, maka itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka itu artinya Palestina perlu diperjuangkan atau tidak? Kalau Rasul mengatakan ada tanah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, berarti perlu 3 Palestina untuk kita bersihkan dari tangan-tangan kotor Zionis. Perlu atau tidak? Saya katakan sekali lagi, perlu atau tidak kita membebaskan Palestina? Maka jika ada orang yang mengatakan
bahwa rakyat Palestina seharusnya dia hijrah ke tanah-tanah sekitarnya, itu artinya dia sedang membantu eksistensi kehadiran Yahudi Zionis, betul? Kalau ada orang yang mengatakan seharusnya rakyat Palestina itu hijrah, berarti dia sudah terkontaminasi pikiran-pikiran Zionis, betul? Mereka adalah bahwa kami di sini adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan pernah membiarkan Al-Aqsa menangis lagi. Kami adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan pernah membiarkan Al-Quds dijajah oleh para pembangkang. Takbir. Kami adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak akan pernah melepaskan Al-Aqsa dari para penjajah, betul? Hadirin, apa yang terjadi di Palestina hari ini telah membuka mata dunia tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini kita telah belajar banyak dari mereka. Kita telah belajar banyak dari rakyat Palestina, khususnya dari rakyat Gaza. Apa artinya tentang sebuah kesabaran? Kita telah belajar dari mereka apa artinya itu tentang sebuah sikap tawakal. Kita telah belajar banyak dari mereka apa itu artinya tentang sebuah keberanian dan kepahlawanan. Kita belajar dari mereka apa itu artinya perjuangan dan cinta tanah air. Takbir. Dari Gaza kita juga bisa melihat siapa pecundang dan siapa pejuang, betul? Dari Gaza kita bisa melihat juga siapa yang biadab dan siapa yang beradab. Dari Gaza kita melihat siapa yang teroris dan siapa yang agamis, betul? Dari Gaza kita belajar dan bisa melihat siapa yang berdusta dan siapa yang jujur dalam kehidupannya. Jemaah, dari Gaza juga kita bisa melihat tentang sebuah keberpihakan. Di sini semakin terlihat jelas bagaikan matahari di siang bolong dan rembulan di tengah kegelapan malam. Sudah tidak ada lagi yang abu-abu. Siapa yang berjalan dengan kebenaran, siapa yang berjalan dengan hak, dan siapa yang berjalan dengan kebatilan. Siapa yang akidahnya rusak dan siapa yang pemikirannya itu terkontaminasi, betul? Kalaulah Palestina adalah sebuah jantung dunia, maka wahai Zionis penjajah, kalian perlu tahu bahwa Al-Aqsa itu adalah jantungnya muslimin. Kalian perlu tahu bahwa Al-Aqsa adalah jantungnya muslimin di belahan bumi manapun, betul? Karena Palestina adalah tanah kami. Palestina adalah tanah wakaf kami semuanya. Mari kita sampaikan kepada dunia bahwa muslimin Indonesia akan terus bersama dengan Palestina sampai Palestina itu terbebaskan dari tangan-tangan kotor Zionis, betul? Kita akan terus bersama dengan mereka, betul? Takbir. Mari kita sampaikan kepada dunia juga, khususnya para Zionis, bahwa bukan saja kita akan mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, bahkan kita semua siap untuk mengorbankan darah kita untuk Palestina, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebagai sebuah penutup pesan dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan bahwa masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jahdi bisahri wal humma. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal kasih menyayangi, di dalam hal kelemah lembutan,
di dalam hal cinta mencintai di antara mereka itu bagaikan satu tubuh, yang apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang merasakan sakit, maka yang lainnya juga merasakan sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Betul tidak? Dan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan bahwa al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh membiarkannya, dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh menelantarkannya. Karena itu kami melalui hadis ini sadar betul bahwa derita mereka adalah derita kami semua. Anak-anak mereka adalah anak-anak kami semua. Saudari-saudari mereka adalah saudari-saudari kami semua. Para orang tua mereka adalah orang tua kami semua. Anak-anak mereka adalah anak-anak kami semua. Kami tidak akan pernah membiarkan kehormatan mereka ditindas. Kami tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara kami dibantai di sana. Kami akan terus bersama mereka sampai Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Palestina, Palestina, merdeka, merdeka. Al-Aqsa, Al-Aqsa, merdeka, merdeka. Israel, Israel, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.